Steve Austin yang berhasil kembali mempertahankan title-nya dari cobaan yang diberikan Vince McMahon kepadanya memberi kepuasan para fans di Over the Edge in Your House. Kehadiran Undertaker yang jelas sangat menentukan perilaku McMahon sebagai wasit memberi kita petunjuk kalau Taker bisa jadi lanjut feud dengan Vince atau mungkin siap mentarget Steve Austin untuk jadi penantang WWF Champion berikutnya. Seperti apa fallout dari pay-per-view kemarin? Raw hari ini disiarkan langsung dari Chicago, Illinois. Penonton jelas bersemangat untuk menantikan kehadiran pegulat favorit mereka. Di awal acara, Mick Foley terlihat sudah duduk di tengah ring dan bermaksud menyampaikan sesuatu. Dia cukup kecewa dengan hasil kemarin dan ia mengakui Austin sudah kick his ass kemarin. Terlihat wajahnya agak memar dan kemudian dia panggil Vince McMahon. Ia bilang ke Vince kalau ia sadar sudah mengecewakannya dan ia bilang Dudlov akan off beberapa saat dan dia mau nanti kalau sudah return lagi, ia mau jadi penantang utama lagi dan ia minta maaf ke Vince dan akan kembali lagi setelah pulih. Vince heran dan dia tidak mau menerima maaf Foley yang ia anggap adalah seorang yang gagal baik dalam match maupun dalam kehidupan. Karena Vince masih kesal dengan kekalahan Foley, ia minta Foley untuk berlutut ke dirinya kalau mau dimaafkan. Foley ragu dan Vince tetap maksa. Foley tidak bersedia. Dia di sini mau minta maaf bukan mau menyembah. Ia pasti malu nanti dilihat keluarganya dari TV kalau ia melakukan hal itu. Foley dapat cheer penonton. Vince malah merespon dengan Foley pantas berlutut di depannya sekarang juga. Foley marah dan ia mengakui dan menekankan bahwa memang Stone Cold merupakan orang paling tangguh di sini. Vince bilang saya tidak meremehkan Austin kok. Yang saya justru ragukan adalah kemampuan Dudlov. Foley kemudian mengaku ia sebenarnya merasa senang dan puas ketika Vince kena hantaman kursi kemarin. Vince malah menantang, coba lakuin lagi sekarang kalau berani. Foley ambil kursi mau pukul tapi ia ragu karena Vince bilang mungkin saja ia akan kehilangan pekerjaannya setelah ini kalau melakukan itu. Foley terdiam dan terduduk. Ia tidak sanggup karena posisi kerjaannya terancam. Vince makin sok-sokan. Ia mengungkap bahwa alasan ia tidak memecat Austin itu karena Austin membuatnya tambah kaya. Tapi Dudlov tidak memberi efek apa-apa padanya, justru membuatnya muak. Dan Vince bilang Foley tidak lagi dibutuhkan di WWF. Apakah berarti ia dipecat? Vince joget-joget di depan Foley. Foley hanya bisa terdiam. LOD 2000 bersiap untuk match lawan DOA, Chicago Street Fight. Setelah iklan, Droz mau diwawancara, tapi malah muntah ke Kevin Kelly dan LOD bersemangat. DOA datang dan langsung menghajar di area outdoor arena. Match berlangsung di sini. Kekacauan terjadi sejak awal match. Semua senjata digunakan maksimal, kacau pokoknya. Di tengah match, Undertaker berjalan santai hendak masuk ke arena, tapi ia malah ikutan brawl, menghajar Chains dan juga Drozdov. Taker menerobos kekacauan menuju ke dalam gedung. Ia marah dan mencari-cari Vince McMahon. Selanjutnya, Val Venis masuk dan berpromo, "Hello ladies." Hello ladies. Dan langsung menghajar jobber bernama Papi Chulo. Namanya Papi Chulo. Venis dominasi dengan mudah, ia tutup dengan money shot from the top rope dan menang. Sementara itu, Undertaker masuk dari barisan penonton dan ia masih mencari Vince. Dan ia bercerita bagaimana Vince memberikan kesempatan ia di WWF jadi Undertaker sejak awal. Tapi setelah itu, Vince selalu menyusahkan dirinya dan Taker selalu bisa mengatasinya. Taker selalu loyal di sini dan tidak pernah berpikir untuk pindah ke tempat lain seperti WCW tentunya. Dan Vince malah membooking dia untuk lawan saudaranya sendiri dengan memasukkan cerita tragedi kehidupannya. Tapi dia bisa atasi itu. Vince hanya mementingkan rating katanya. Sementara dia sibuk dengan cerita keluarganya, seorang Austin sedang menuju puncak kejayaan. Dia tidak iri dengan Austin, tapi ia cuma mau Austin menghadapinya. Ia sudah muak dengan tragedi keluarganya yang ia harus lalui belakangan ini. Saat ini, ia menuntut kesempatan untuk bertanding World Champion dan ia memanggil Vince. Vince masih kesal dengan apa yang Taker lakukan kemarin, mengintimidasinya dan bahkan mencok slam dirinya. Kalau emang tujuannya untuk dapat atensi Vince McMahon, jelas Taker sudah mendapatkannya, kata Vince. Ia juga mengapresiasi loyalty dan dedikasi Undertaker di WWF, tapi Vince bertanya lagi, emangnya kau sudah berbuat apa untuk McMahon belakangan ini sampai minta WWF title match? Vince malah menyebut ucapan Paul Bearer yang bilang kalau Mama Taker adalah seorang wanita murahan. Taker udah mau nonjok itu. Vince lanjut dan dia akan jawab apakah Taker akan dapat kesempatan. Ya udahlah ya, Vince kasih aja daripada ia dihajar. Ia bilang Taker akan jadi number one contender setelah bisa mengalahkan lawannya malam ini, yaitu adiknya sendiri, Kane.
Tadi Taker bilang sudah muak dengan masalah keluarganya, malah malam ini harus match lagi lawan adiknya, Kane. Alah. Steve Blackman masuk untuk match kualifikasi turnamen King of the Ring melawan Marc Mero. Dalam bracket akan ada 8 match yang akan mengisi beberapa round menuju King of the Ring. Saat Mero masuk, fans masih meneriaki nama Sable. Tapi Mero bilang Sable di rumah karena udah keluar dari WWF kemarin. Dan Mero lanjut menyambut pendamping barunya yaitu Jacqueline. Ini jadi debutnya Jacqueline di WWF sebagai pengganti Sable. Match dimulai, Blackman banyak dominasi. Menjelang ending, Jacqueline mengganggu dan Mero bisa low blow, Samoa drop dan shooting star press. Style finisher yang berbeda ini jadi sebuah fresh start bagi Mero dengan pacar barunya itu. Video vignette Edge kembali diputar. Terlihat ia mengamuk-amuk di pinggir jalan dan menikmati kesendiriannya lagi dan masih coming soon guys. Raw berakhir. Di Warzone, DX masuk. Are you ready? And suck it dulu deh ya. The Nation masuk, 6-man tag team elimination match akan segera terjadi. Triple H dan Outlaws melawan Owen, D'Lo, dan The Rock. Slaughter masuk untuk mengusir orang-orang yang gak ikut match. Match eliminasi dimulai. Penguasaan mayoritas didapatkan DX sambil Nation sesekali membalas. D'Lo tereliminasi pertama setelah pile driver dari Billy Gunn. Rock Bottom ke Road Dogg membuat tereliminasi 2 lawan 2. Dan kemudian Owen berhasil mengeliminasi Billy Gunn dengan spinning kicknya. 2 lawan 1 ini, Helmsley tinggal sendirian. Sesaat kemudian Chyna masuk dan iklan. Helmsley kemudian sedang berusaha bertahan walau dikeroyok. Saat Helmsley bisa membalas, ia counter Rock Bottom dengan pedigree. Sementara Owen Hart teralihkan oleh Chyna di bawah, wasit menghitung dan The Rock tereliminasi. One on one ini jadinya. Saat Owen dapat momentum, Ken Shamrock return. Ia langsung menghajar Owen habis-habisan dan matchnya DQ. Nation datang mengeroyok dan The Beast Severn masuk mencoba membantu. Momen yang mantap ini guys. Dua veteran UFC saling membantu. Mereka bertatap-tatapan. Severn dan Shamrock sepertinya akan bekerja sama setelah ini. Dan Severn pun pergi. Jelas DX kalah karena DQ. Helmsley kesal dong. Ia hajar Shamrock lah. Prowling mereka dan dipisah wasit. Taker sedang merenungkan nasibnya yang akan match di main event. Sementara McMahon sedang negosiasi dengan Kane dan Paul yang jelas ada di pihaknya. Selanjutnya, Tennessee Lee menyambut Double J. Kemudian diperkenalkanlah 2 orang dalam tag team baru bernama Southern Justice. Kalian tahu siapa 2 orang ini? Mereka sebelumnya adalah The Godwins. WWF mengubah gimmick grup ini menjadi style bodyguard yang rapi mendampingi Jeff Jarrett. Farouk jadi lawan Double J. Ini juga match kualifikasi King of the Ring. Farouk menguasai dari awal, Sultan Justice mengganggu wasit, dan Jarrett bisa menghantam Farouk dengan sabuk dari Tennessee Lee dan ia menang curang dan lanjut turnamen King of the Ring. Match selanjutnya, Taka hadir ditemani Bradshaw. Ia akan match title light heavyweight melawan Funaki. Baru mulai udah terbang si Taka. Funaki sempat tidak sengaja menonjok Togo. Taka kemudian moonsault ke Kaientai. Terlihat Ausno memakai kostum seperti orang Jepang. Sok-sokan kamuflase jadi bagian dari fotografer Jepang. Jelas diusir security lagi deh. Taka lanjut Michinoku Driver dan retain the title. Kehadiran Bradshaw jelas menjamin keamanan Taka. Paul Bearer berpromo dan katanya Kane sudah pernah ngalahin Taker dan malam ini ia yakin Taker juga akan kalah lah. Oslo terlihat kesal di parkiran karena dia sudah diusir security lagi dan lagi. Setelah iklan, terlihat Vince bersiap di komentator untuk lihat langsung match Taker lawan Kane. Tapi sebelum itu kualifikasi King of the Ring dulu. Mark Henry melawan Terry Funk. Setelah saling bergantian menyerang selama beberapa menit, match berlangsung lama di bawah dan Funk sempat menghantam kursi. Sepertinya matchnya no disqualification dan lanjut di atas ring. Henry splash beberapa kali. Match yang cukup solid ini berakhir dengan kemenangan Mark Henry. Stone Cold Steve Austin masuk. McMahon terlihat kesal melihatnya. Austin lanjut join komentator di sebelah Jim Ross. Vince tidak menyangka ada Austin, terpaksa ia lanjut juga deh. Kane masuk duluan, Taker menyusul. Match dimulai dengan impact yang besar. Taker lanjut menghantam Paul Bearer. Dendam kesumat masih ia rasakan. Setelah old school manuver dari Taker, Kane lanjut bisa chokeslam dan mulai menguasai cukup lama. Hingga akhirnya Taker berhasil chokeslam. Respon penonton sangat mantap di match ini. Terasa serunya guys. Taker leg drop tapi gagal pin. Saat menghajar, Kane menabrakkan Taker ke wasit. Wasit pingsan, kemudian tombstone berhasil dilakukan. Kane dikunci, wasit tidak bisa hitung, Taker lepas, kemudian Mick Foley masuk dengan topeng Mankind. Apa dia sekarang jadi Mankind lagi? Ia mandible claw Taker, Taker tak berdaya. Vince bangga melihat Mankind, Taker bisa melepasnya.
Kane di clothesline, Mankind ganggu lagi dan Kane bisa tombstone. Kunci, wasit menghitung dan Kane berhasil menang. Ia jadi number one contender melawan Austin nantinya. McMahon tersenyum bangga. Austin kasih jari tengah, Kane face to face dengan Austin, ia pose dan meledak. Kane resmi akan melawan Austin untuk WWF title di pay-per-view King of the Ring. Taker jelas marah dengan Mankind. Ia hajar Mankind habis-habisan. Kita tadi tahu Dude Love dipecat, tapi kan Mankind tidak dipecat. Brawl menjadi penutup Raw is War. Raw hari ini disiarkan taping dari Rockford, Illinois. Mr. McMahon masuk bersama Briscoe dan Patterson dengan kostum taksido rapi. Dikabarkan komentator bahwa sebelumnya dirumorkan malam ini mereka akan melakukan sebuah selebrasi spesial yang entah apa akan diungkapin sesaat lagi. McMahon mengklaim minggu lalu Raw jadi program sports entertainment yang paling banyak ditonton. Dengan kemuliaan hatinya, McMahon bilang malam ini ia akan jadi Vince McMahon yang sesungguhnya. Bukan seperti Vince yang fans lihat di TV sebelumnya. Ia akan jadi Vince yang baik dan peduli. Malam ini ia akan dinobatkan sebagai Humanitarian of the Year. Sebuah penghargaan untuk orang-orang yang berjasa dalam hal kemanusiaan. Ini ngarang aja ini Vince, ya jelas dibu penonton. Oleh karena itu, malam ini ia mengundang semua orang untuk menyaksikannya di main event dan Stone Cold Steve Austin akan hadir juga di upacara penobatan tersebut. Kama Mustafa hadir siap untuk match kualifikasi King of the Ring melawan Ken Shamrock. Member Nation lain sudah diusir wasit tadi. Ini match returnnya Shamrock. Ia berapi-api sejak awal tapi Kama bisa menguasai match. Hingga Shamrock menangkap ankle lock dan Kama tap out. D'Lo lanjut menghajar Shamrock dan Severn masuk dan membantu Shamrock lagi. DX sedang berjalan-jalan di New York City, tempat SummerSlam akan diselenggarakan tahun ini. Mereka bercengkrama dengan warga-warga yang berjalan kaki sambil promosi acara WWF tersebut. Mero masuk bersama Jacqueline, Double J jadi partnernya. Mereka akan melawan Blackman dan Farouk, orang-orang yang tidak lolos di turnamen King of the Ring kemarin nih. Mero yang tidak fokus ke matchnya malah ngobrol sama Jacqueline, Farouk dan Blackman dapat kesempatan menyerang dan tidak mereka sia-siakan. Roll up Blackman membuat Double J kalah, Tennessee Lee kesal dengan Mero. Scorpio akan melawan Owen Hart untuk kualifikasi King of the Ring. Lagi-lagi Nation diusir agar matchnya tetap fair. Dengan cukup meyakinkan, Owen Hart menang dengan sharpshooternya. Undertaker tiba dan masuk ke locker room Vince McMahon dan tidak ada orang. Match filler terjadi di atas ring. Drozdoff melawan Chains. Chains jelas bisa menang dengan cukup mudah. Taker tiba-tiba masuk dan menghajar Chains seperti minggu lalu. Ia chokeslam dua-duanya. Taker dengan style badass ini menunggu McMahon masuk untuk menuntut jawaban atas apa yang terjadi minggu lalu. Ia lihat McMahon di layar, ia langsung ke belakang lagi. Kemudian DX masuk. Catchphrase selesai. Helmsley lanjut bilang ia punya masalah yang belum kelar dengan The Nation. Tapi yang keluar LOD 2000 menginterupsi. Animal bilang masalah DX bukan Nation tapi LOD yang akan merebut tag team titles dari Outlaws. Dan mereka minta matchnya malam ini juga. Terus DOA masuk. Skull dan 8-Ball mereka juga mengklaim sebagai number one contender karena pernah pinfall Outlaws. Kemudian DX briefing dulu dan Helmsley bilang gak ada match-matchan malam ini. Gak bisa dia bilang semuanya dapat kesempatan kayak gitu. Slaughter masuk dan bilang dua tim ini memang number one contender dan ia membooking triple threat tag team match untuk pertama kalinya dan pemenangnya akan jadi tag team champion malam ini. Lalu terlihat Badass Taker sedang ngamuk di belakang. Lanjut diputar video vignette Edge lagi dan tetap masih coming soon dan Raw berakhir. Mark Henry match melawan Vader one-on-one. Vader yang baru saja dicopot topengnya seminggu yang lalu, kali ini masih dengan style lamanya. Ada sedikit perubahan attitude yang diperlihatkan. Henry cukup meyakinkan menguasai. Tapi di tengah match, Taker yang masih emosi kembali menteror match. Ia chokeslam dua-duanya, match DQ deh. Dan ia pergi. Match kualifikasi King of the Ring berikutnya, The Beast Severn melawan D'Lo Brown. Skill grappling Severn sangat ditekankan di sini hingga submission di ending membuat D'Lo tidak berdaya dan Severn menang. Owen menghajarnya, Shamrock berlari masuk dan Owen kabur. Video package Sable diputar seolah WWF sedang mengenang masa-masa Sable saat masih di WWF. Dustin Runnels bersiap di atas ring. Ia akan lawan Val Venis. Apakah Dustin jadi jobber Venis malam ini? Hello ladies dulu dong ya. Tidak seperti lawan Venis sebelumnya, Dustin cukup signifikan mengungguli Venis selama match. Mereka bergantian menyerang. Saat Dustin dapat momentum, Taker kembali mengacau match dan chokeslam keduanya. Ini bakalan gini terus nih sampai ia dapat jawaban dari Vince. Triple threat tag team match siap dilakukan. China hadir menemani Outlaws.
Sebelum mulai, di belakang Taker bertemu Slaughter dan menghajarnya. Karena peraturan triple threat yang memaksa dua orang bertanding dalam satu waktu di dalam ring, LOD dan DOA sama-sama tag member Outlaws dan mereka harus melawan satu sama lain mau tidak mau. Tapi dengan cerdiknya, Road Dogg pasrah di pin Billy Gunn dan Outlaws menang dengan pin partnernya sendiri dan mereka retain the title. Apa-apaan sih ini? Setelah iklan, banyak polisi bersiap untuk masuk, tapi belum jelas untuk apa. Al Snow gabung ke Lawler, ia siap dengan kaos taksidonya untuk ketemu McMahon. Lawler menerimanya karena memang McMahon mengundang semua orang kan, tapi tetap aja Al Snow kembali diusir oleh security. Sampailah kita ke upacara penobatan Vince McMahon sebagai Humanitarian of the Year tahun 1998. Orang yang paling berjasa dalam kemanusiaan tahun ini. Saat Vince masuk, polisi sedang menghubungi Undertaker. Jelas ini perintah Vince agar Taker tidak mengganggu acaranya malam ini. Tamu kehormatan, Stone Cold Steve Austin disambut masuk. Ia datang pakai dasi doang, nggak perlu rapi-rapi lah ya. Vince terlihat kesal dengan penampilannya Austin. Perwakilan dari sebuah organisasi sosial yang akan memberikan penghargaan hadir di sini untuk mempersembahkan plakat. Ia adalah George Martin. Diungkap olehnya bahwa penghargaan malam ini adalah permintaan dari pihak Vince dan kualifikasinya di bawah ekspektasi. Ia bilang McMahon saja tidak pernah mengunjungi organisasi mereka. Tapi terlepas dari itu, mereka tetap menghargai kontribusi McMahon ke organisasi mereka dan menyerahkan plakat tersebut. McMahon dengan senang hati menerima, tapi George lanjut bilang untuk pegulat favorit ya tetap Steve Austin katanya. Kemudian Darnell Outry, perwakilan dari organisasi sosial lain, bilang kalau ia juga akan mempersembahkan sebuah penghargaan yang serupa ke McMahon. Ia sempat sedikit menyindir bahwa belum dapat bayaran dari McMahon nih untuk ini nih. Sempat McMahon sedikit canggung tapi lanjut diserahkan aja awardnya. Darnell juga bilang Austin pegulat favoritnya juga. McMahon lanjut pidato dan terima kasih kepada semua orang yang hadir. Ia bangga dengan award ini sebagai orang paling berjasa dalam kemanusiaan. Pidato McMahon membuat Austin gatel buat ganggu. Ia ambil duit dari kantongnya Vince dan jumlahnya $1.200. Ia langsung kasih ke Darnell sebagai bantuan untuk organisasinya. Dan Stone Cold bilang, Vince gak pantas jadi humanitarian. Ia pantasnya jadi Jackass of the Year. Hell yeah. Selebrasi berakhir dengan memalukan. Lampu mati. Musik Taker diputar tapi para algojo datang bawa peti. Austin tetap waspada. Apakah Taker akan muncul? Bukan dong. Mankind yang menyerang Taker dari belakang. Kane juga ikut mengeroyoknya. Dan Vince bangga mendukung mereka. Austin dimasukkan ke dalam peti, petinya tertutup. McMahon bahagia melihatnya. Dan Raw is War berakhir.